Halo guys, jadi kita akan membahas materi tentang litosfer. Di sini ada Andre Yudhistira, Isaura Nazihah, Marbun Hana, Nadifa Kesya, Gabriela Anjinet, dan Hilmi Ramadan. Litosfer adalah lapisan kulit bumi yang terdiri dari batuan. Kajian dari litosfer mencakup berbagai bentuk permukaan bumi dan berbagai proses yang menyebabkan perubahan bentuk permukaan bumi baik di wilayah daratan, perairan, dan udara. Litosfer mencakup kerak bumi yang merupakan lapisan kulit bumi terluar. Letak dari kerak bumi di atas selimut bumi ataupun mantel. Mantel memiliki ketebalan 2890 km yang terdiri dari batuan yang mengandung zat besi dan logam. Inti bumi merupakan bagian bumi yang terdalam yang terdiri dari inti luar dan inti dalam. Bagian inti luar terdiri dari lapisan berbentuk logam cair yang mengandung besi, nikel, dan belerang. Inti dalam terdiri dari lapisan padat dan cair yang mengandung besi dan nikel yang sangat panas. Terdapat dua bagian litosfer, yaitu A. Lapisan sial, lapisan kulit bumi yang terdiri atas unsur silisium dan aluminium. Pada lapisan ini terdiri dari batu sedimen, granit, andesit, dan batuan metamorf. Lapisan sial adalah lapisan kerak bersifat padat dengan ketebalan rata-rata 35 km. Kerak bumi terbagi dua, yaitu kerak benua daratan dan kerak samudra lautan. Lapisan sima, lapisan kulit bumi yang terdiri dari senyawa silikon dioksida dan magnesium oksida. Lapisan ini mengandung mineral ferro, magnesium, dan batuan basalt. Lapisan ini bersifat elastis dengan ketebalan rata-rata 65 km. Berikut ini ilustrasi dari kerak benua dan kerak samudra. Batuan penyusun litosfer yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malihan. Endogen dan eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi. Tektonisme adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan lapisan bumi. Lapisan bumi bergerak ke sisi samping daripada vertikal, sehingga menyebabkan lapisan kulit bumi berkerut atau melipat. Biasanya, gerakan ini berlangsung pada waktu yang lama. Gerakan lapisan bumi bersifat vertikal sehingga menghasilkan bentuk muka bumi yang berupa patahan. Biasanya gerakan ini berlangsung pada waktu yang cepat. Magma adalah aktivitas keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan bumi. Aktivitas ini biasanya terjadi di gunung berapi. Kandungan magma berupa cairan, batuan, dan gas dengan suhu yang sangat tinggi. Wilayah Indonesia memang memiliki potensi bencana tinggi, terutama yang terkait dengan tektonisme dan vulkanisme. Tapi gejala tersebut juga memberikan berkah bagi kehidupan, yaitu beragam sumber daya alam. Beberapa contoh kekayaan sumber daya alam geologi adalah 1. Struktur bantuan yang beragam dan jenis mineral logam yang beraneka seperti emas, tembaga, perak, besi, kromit, serta timah. Kedua, kekayaan jenis mineral non-logam seperti belerang, batu gamping, gambut, dan pasir besi. Dan yang terakhir, ada kekayaan sumber energi yang terdapat di wilayah Indonesia, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Gempa bumi adalah getaran pada permukaan bumi yang berasal dari pelepasan energi di dalam bumi yang terkait dengan gerakan lempeng. Kekuatan atau magnitudo gempa bumi diukur dengan alat yang disebut seismograf dengan menggunakan skala Richter. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari permukaan bumi, yaitu pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Pelapukan adalah proses penghancuran batuan dari bongkahan besar menjadi bongkahan kecil. Hal yang menyebabkan terjadinya pelapukan adalah sinar matahari, cuaca panas maupun dingin, iklim, perubahan suhu, unsur kimia, serta makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan.
Erosi adalah proses pengikisan dan pemindahan material batuan ke wilayah lain. Sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil erosi dan pelapukan. Material hasil erosi mengalami pengendapan. Contohnya daerah endapan di muara sungai yang membentuk delta. Sedangkan sedimentasi yang dibawa angin disebut sebagai sedimentasi aeolis, seperti yang terjadi di gurun pasir dan gundukan pasir. Sampai sini saja materi litosfer. Kami berterima kasih pada guru kami yang sangat cantik, yaitu Ibu Yeni Anggraini SPD. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bye-bye guys, sampai jumpa lagi.